Business School itu sudah berdiri sejak tahun 2001 dan sampai saat ini sudah terdapat beberapa program seperti MM di Creative Marketing, MM Business Management yang profesional, kemudian MM Business Management Professional Program, MM Business Management Fast Track dan Master Track, MM Business Management Blended Learning, dan MM Executive in Strategic Management. Kemudian tanggal 12 November 2019 adalah tanggal yang bersejarah di mana BINUS Business School secara resmi terakreditasi ASCSB atau singkatannya adalah The Association to Advance Collegiate Schools of Business. Akreditasi ini mengakui lembaga yang menunjukkan fokus pada keunggulan di semua bidang termasuk pengajaran, penelitian, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran siswa. Akreditasi ini menempatkan BINUS Business School berada di 5% sekolah bisnis top dunia dan yang sudah kita jalankan berjuang selama 8 tahun untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar dan mengikuti persyaratan akreditasi tersebut. Akreditasi ini juga menjadikan BINUS Business School sebagai sekolah bisnis swasta pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memperoleh akreditasi ASCSB. Oke, pada sore ini, ya sore yang indah ini di tempat saya nggak hujan, ya semoga jangan dulu hujan. Kita akan mendengarkan Pak Panca Rudolsarungu, ya. Beliau adalah salah satu alumni S2 BINUS Business School yang cukup senior ya Pak. Mungkin baru berdiri, Pak Panca udah join dengan BINUS ya Pak ya. Ya, betul. Nah, beliau telah malang melintang di bidang sales dan marketing di perhotelan dan travel selama kurang lebih 25 tahun. Beliau adalah pendiri dan CEO Prista Group yang membawahi rajamise.com, bulanmadu.com, Raja Lari, Ribulan Magazine, dan ITTE Foundation. Pak Panca ini juga mempunyai peranan penting di hotel-hotel bintang 5 di Jakarta dan di Hong Kong sebelum berusia 30 tahun ya Pak ya, waktu itu. Oke, nah latar belakang topik kita hari ini masih berhubungan dengan COVID-19 ya atau pandemi Corona yang dilihat dari sudut pandang bisnis pariwisata, hotel, dan travel, di mana Bapak Ibu juga menyadari bahwa bisnis ini merupakan sektor yang paling terdampak akibat pandemik ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sharing session kita. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Panca Rudolsarungu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Selamat sore rekan-rekan semua. Ini saya juga menyapa kolega-kolega saya tadi banyak yang join. Makasih guys sharing pada sore hari ini. Sebenarnya saya Mbak Dewi nggak lebih tahu atau lebih jago dari teman-teman di sini. Saya juga lihat banyak senior-senior saya. Thank you so much joining us di acara sore hari ini. Namun sebelum saya mulai, saya mau share satu interesting video, teman-teman, yang saya actually I just find out pagi ini dan kebetulan ada diskusi sama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. They release video. I don't know some of colleagues di sini mungkin udah notice juga. Mungkin silakan Mbak Dewi di share videonya. Ini judulnya Mysteries of Digital Indonesia. Where we feel stuck and have no idea what to do next. Don't be scared. That's normal. All we have to do is search. Sometimes inspiration comes unexpectedly. Even from special places. Don't just enjoy the inspiration. Live it.
inspiration comes, don't hold it back. Let it flow. But don't forget to take notes so it doesn't slip by. Enjoy it for a while. Not too much, just enough. Because in the end, inspirations exist to be shared. Baik, terima kasih teman-teman for watching. So basically video ini saya dengar memang dibuat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, adalah untuk memang tidak untuk berpromosi, tetapi ya saat ini mungkin bukan saat yang tepat berpromosi, tetapi kita menyiapkan mimpi-mimpi kita untuk traveling ke Indonesia, khususnya buat turis-turis atau calon turis mancanegara di masa akan datang. Alright, so basically saya akan mulai. Semoga teman-teman sehat semua. It's gonna be, saya coba bikin ini menarik teman-teman, dan mudah-mudahan tidak membosankan. Seperti saya sampaikan, I'm open for Q&A setelah itu, setelah presentasi saya pada sore hari ini. So basically saya sore hari ini membagikan sesuatu. When I say sharing, sekali lagi karena oh ya, welcome teman-teman yang baru join. Saya nggak nyangka yang hadir banyak seperti ini ya, dan saya rasa ini membuktikan bahwa tourism adalah sesuatu yang industri yang memang menarik di masa akan datang. Dan saya akan bagikan mengenai survival and planning for recovery in Indonesia tourism post COVID-19. So teman-teman, sebenarnya yang terjadi adalah bahwa COVID-19 ini adalah the worst ever yang pernah terjadi di Indonesia. Oh ya, mohon maaf, saya deliver ini dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya I don't mind kalau seandainya to deliver in this in English, tetapi saya lihat audiensnya banyak orang Indonesia. So jadi teman-teman, bahwa kita nggak pernah expect ini terjadi. Kalau beberapa teman yang di sini mungkin dari Bali atau dari Lombok mengetahui betapa bom Bali waktu itu menghancurkan semua sisi-sisi kehidupan, dan karena Bali adalah merepresent 50% dari tourism Indonesia, menyebabkan tourism kita waktu itu sangat parah sekali keadaannya. Dan beberapa teman-teman di Kadin bilang kalau secara global, secara ekonomi di Indonesia, ini kombinasi antara SARS, bom Bali, krisis 96 ini digabungin jadi satu. Gitu. So kita di tourism nggak pernah experience ini. Kita selalu bisa melewati those period lah ya, dan nggak pernah
sampai pada satu titik ini yang benar-benar kita ngalamin nol ya. Some of them benar-benar kita nggak punya tamu, nggak ada kegiatan gitu. Sebelum saya lanjut, teman-teman mungkin supaya ini juga memberikan gambaran kepada rekan-rekan semua dan juga just to share little bit background. Saya bersyukur teman-teman saya punya kombinasi dari private organization, government agency dan juga saya juga pernah sebagai entrepreneur gitu. Jadi mungkin perspektif yang saya bagikan cukup lengkap dan itulah sebabnya saya really want to discuss nanti dari beberapa aspek teman-teman. Jadi saya pernah di beberapa hotel chain internasional dan kemudian di BUMN di Hotel Ina Group di kantor pusat. Nah, saya juga konsultan di perusahaan film negara, pernah terlibat proyek Balkondes, itu sebuah kegiatan CSR di sekitar Borobudur. Tiap desa punya CSR yang diberikan oleh BUMN-BUMN. Dan pada saat Asian Games, kalau teman-teman tahu, komplek Kemayoran sekarang digunakan untuk COVID, tetapi sebelumnya itu buat atlet dan waktu itu I'm involving on akuisisi untuk menjadikan tempat di apartemen di Kemayoran menjadi hotel bagi para tamu-tamu kita pada saat Asian Games. Ya di dunia entrepreneurship kita buat event, Raja Mas dikenal sebagai event kreator dan saat ini kita bikin event lari juga dan ada beberapa virtual run yang teman-teman bisa lihat di IG-nya. Kemudian saya juga 13-14 tahun yang lalu bikin bulamadu.com, travel specialist honeymoon, and currently I'm running one of the bisa dibilang satu-satunya travel tourism awards di Indonesia yang memberikan penghargaan kepada hotel-hotel atau brand-brand. So that's basically mengenai saya. Oh ya, sebenarnya juga saat ini saya menjadi Ketua Umum Masyarakat Sadar Wisata dan Wakil Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata. Sedikit introduction, GIPI itu seperti kadinnya pariwisata dan jadi di bawahnya adalah asosiasi-asosiasi, ada 34 asosiasi, ada semacam asosiasi travel seperti Asita, kemudian PHRI, Gawisri itu yang marine tourism, kemudian HPI yang guide. Jadi GIPI itu membawahi asosiasi-asosiasi. Saya juga saat ini juga dalam kepengurusan Asperapi di Asosiasi Pameran PHRI dan juga Community Maritime Studies. Alright, so kita ke topiknya teman-teman, bahwa ini sesuatu yang saya pikir I would like to share this afternoon dan mungkin mudah-mudahan ini inspiring ke teman-teman baik yang masih kuliah or masih ada yang kuliah dan kemudian teman-teman yang sudah di industri dan juga ada senior-senior saya welcome yang baru joining. It's excited to see you guys di sini. Jadi ada at least 4 teman-teman yang terjadi dan harus kita antisipasi bahwa dengan adanya COVID-19 ini di tourism industry memang sangat berpengaruh. Saya sampaikan tadi, kalau Bom Bali dulu masih ada bisnis, SARS masih ada bisnis, krisis 98 masih ada bisnis, ini sama sekali hampir mendekati titik zero di all aspect of business gitu ya. Teman-teman tahu ada yang di MICE, ada yang mungkin di marine tourism, bahkan teman saya yang punya punya semacam diving center di Papua pun ya sekarang absolutely nggak ada kegiatan gitu ya. Ini yang sangat disayangkan. So the good news-nya adalah teman-teman bahwa ini adalah saat-saat yang baik untuk meredefine sales strategi. Jadi
kita nggak perlu lagi nanti sebenarnya pada saatnya nanti harus kasih diskon gede-gedean karena ini akan impact ke brand kita. Dan sebisa mungkin dengan budget yang ada, share untuk sesuatu yang baru, new inisiatif, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, yang kedua, oh ya, ini ada contohnya ya. Jadi di Bangkok, hotel kamar di Bangkok tuh dijadikan kantor. Ya demikian juga teman-teman tahu di Jakarta, ini sebenarnya satu yang menarik ya, yang saya juga nggak lihat di negara lain dan cukup kreatif gitu. Oh ya, saya mau cerita dikit mengenai creativity di tourism di Indonesia. Saya pikir ada beberapa stages yang menarik, di mana stage yang pertama kita 2 minggu ini adalah fokusnya kesehatan gitu ya. Jadi dua minggu ini kesehatan kita berpikir bagaimana untuk tetap sehat, kita ikuti arahan pemerintah. Tetapi saya melihat bahwa mulai minggu ini dan minggu-minggu ke depan, pada saat kita udah settling di rumah, kreativitasnya udah mulai berjalan gitu ya. Dan contohnya yang saya sampaikan tadi, banyak hotel-hotel di Jakarta sudah bekerja sama dengan rumah sakit dan bikin paket self isolation dan termasuk makan pagi siang malam gitu. Itu something interesting. Teman-teman tahu ada beberapa yang menjalankan itu dan I think akan banyak lagi ke depan. And this is yang terjadi kalau saya nggak tahu kenapa di Bangkok tuh bisa hotelnya dijadikan kantor ya. Kalau kita dijadikan tempat self isolation. Nah, yang selanjutnya yang nomor kedua adalah sebenarnya teman-teman sekarang adalah saatnya refocus ke existing consumer gitu ya. Karena ini waktu yang tepat untuk maintain your relationship, show empathy gitu ya. Tanya customer-nya gimana kabarnya, terus kemudian try to get in touch with them gitu ya. Dan walaupun penting-penting banget nggak sih kontak ke customer aku atau klien aku atau my key accounts at this moment gitu. Saya pikir penting, even though just a matter of one line, saya banyak terima gitu ya. I hope my friend baik-baik saja. Waduh, ini kayaknya seneng banget gitu dikirimin WA seperti itu gitu. Dan juga mungkin juga kalau ada kesempatan untuk berbicara ya atau over Zoom, over a lot of platform at this moment gitu ya, bisa juga discuss gitu ya, dapat masukan dari your customer. Tapi the most important adalah fokus your existing customer karena mereka ini yang istilahnya lagi butuh perhatian lah gitu ya, dan mungkin butuh ya mereka, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, tapi it's always good to maintain. Nah ini juga yang terjadi, ini yang dilakukan oleh Singapore Airlines gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu ada di dunia airline ini banyak yang booking dan kemudian airline menawarkan full refund gitu ya, dia balikin langsung uangnya untuk dipakai untuk bisa ada opsi dibalikin. Tetapi yang menarik yang dilakukan Malaysian Airlines adalah selain dia kasih refund juga bonus tambahan lagi, ada semacam misalnya kita harusnya dibalikin 10 juta gitu. Nah, di Singapore Airlines ngasih semacam bonus senilai 5 juta atau something like that gitu ya untuk mereka yang rebook kembali gitu. Ini yang saya sampaikan salah satu yang dilakukan oleh Singapore Airlines untuk maintain the existing customer. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah teman-teman kalau atau yang punya dulu Suzuki Jimny tahu ya bahwa Suzuki ngeluarin lagi Jimny yang baru dengan new looks dan new model yang menarik. Saya pikir ini saat ini adalah saatnya teman-teman untuk reinvent bisnis modelnya. Jadi kita punya waktu, kita berpikir, aduh di bisnis aku nih apa yang harus kita lakukan gitu ya, portfolio dan offeringnya juga harus diperhatikan, produknya harus direview gitu ya. Jadi ini kita banyak waktu, banyak kesempatan, we stay home, kita berpikir apa sih yang harus kita lakukan untuk di my product and services gitu.
dan juga harus align dengan new customer behavior. Jadi ini yang saya sampaikan, ini dilakukan oleh Airbnb. Jadi Airbnb ya teman-teman tahu apa namanya menjual akomodasi, tetapi banyak juga kan teman-teman tahu yang Airbnb bisnisnya itu dia menggunakan atau punya services tambahan, misalnya ada yoga gitu ya. Jadi misalnya kalau tinggal di satu villa dapat apa bisa ikut yoganya gitu, ikut yoga services. Nah, di sini yang ditawarkan adalah yoga servicesnya gitu oleh akomodasi-akomodasi tersebut gitu. Jadi experience-nya karena biasanya Airbnb memang it's well known dengan online experience-nya gitu. So ini yang penting teman-teman. Ini yang saya harus wanti-wanti banget kepada teman-teman yang punya bisnis di hospitality saat ini, bahwa akan ada changes ke depan dan bilang setelah selesai ini apa yang terjadi gitu ya. Jadi ini seperti kita menemukan dunia baru, new big opportunities. Jadi opportunity-nya sangat luas sekali gitu ya. Jadi dan momentum-momentum ini harus apa teman-teman coba lihat gitu ya, apa yang akan harus dilakukan dan juga shift to online momentum karena waktu itu mungkin aku terlalu sibuk untuk mikirin come to online gitu atau bisnis ke virtual gitu. Nah ini saatnya teman-teman untuk menyiapkan gitu ya. Jadi apa menyiapkan platform online karena apapun itu ya apa review your website, kemudian apa namanya belajar sosial media, kemudian banyak kursus-kursus sekarang yang ditawarkan dan banyak juga yang gratisan gitu ya yang di offer gitu. So this pandemic is actually a new discovery buat di tourism karena saya percaya bahwa memang kita di tourism ini yang paling kena hitnya gitu ya, tetapi akan paling cepat recovery gitu. Jadi teman-teman yang kuliah yang sedang belajar, don't worry, tourism is still a huge business gitu ya. Jadi tourism akan jadi core business Indonesia in the long run gitu ya. Saat ini kita memang kekurangannya adalah SDM gitu ya. Makanya banyak sekolah-sekolah hospitality yang sangat baik termasuk BINUS juga gitu ya. Tempat saya kemarin tahun 2002 ambil S2 di BINUS gitu. Nah, kemudian teman-teman saya juga menawarkan immediate solution dari sekarang sampai ke 3 bulan ke depan gitu ya. Jadi coba temporarily switching gitu ya, switching dan use your relationship gitu ya. Tadi saya pagi-pagi juga ikut suatu apa diskusi ya yang menarik dan ternyata banyak yang dari IO atau yang dari ya perusahaan IO tuh sekarang jadi jualan buah gitu ya, jadi jualan sayur gitu dan jualan sembako, which is nggak masalah karena apa? Ya memang mereka punya relationship gitu dan mereka punya premises gitu karena banyak kantor-kantor travel kan lokasinya bagus gitu ya. Ya sementara switching dan mereka kenal dengan ini dan mereka bisa ini servisnya kenapa enggak gitu ya. Itu satu yang bisa dilakukan. In hotel juga mungkin nanti ada beberapa ideas. Kemudian ini yang harus teman-teman lihat bahwa be ready untuk brand new customer perspective gitu. Jadi karena customer setelah COVID ini bakal punya pandangan baru gitu ya, pandangan baru mengenai apa tatanan atau ekosistem di dalam tourism juga gitu. Dan kesempatan ini juga saya mengkorek teman-teman itu untuk team up, baik itu secara tim dan atau personal untuk masuk ke training, ikut-ikut kursus gitu ya. Karena tadi saya bilang akan ada satu perspektif baru, mungkin pertarungannya atau battle-nya baru gitu ya. Kalau teman-teman di hotel yang join pada siang hari ini atau sore hari ini kan pasti the game-nya is all about OTAs gitu ya, apa corporate acquisition, kemudian government relationship dan yang lain-lain gitu. Tapi
I'm sure akan ada satu perspektif baru setelah COVID ini di tourism. So be prepared. I think this is my last slide. Jadi saya mau sharing immediate opportunities juga dan mengencourage teman-teman untuk tourism juga bahwa bakal ada yang kita sebut jadi the race of domestic and regional tourism. Saya pikir dengan kondisi seperti ini, walaupun punya duit gitu ya, kita nggak akan ke Eropa, kita nggak akan ke Amerika, apalagi ke New York gitu ya. Dan kita akan cari tempat-tempat eksotik di Indonesia gitu. I'm sure hotel-hotel di Anyer, di Carita yang dulu mungkin jadi pilihan keberapa akan ramai lagi. Jadi cari destinasi-destinasi terdekat. Bandung definitely going to be booming again, and Cirebon and all those destinasi yang diakses di toll road gitu ya. Saya punya feeling itu akan cukup besar, akan terasa dan all the way sampai Bali juga karena waktu saya liburan kemarin saya ngerasain sendiri pakai mobil sampai Bali itu dan kemudian bisa stop di in between destination di something amazing yang sebelumnya nggak terpikirkan dan ya thanks to current government yang memikirkan untuk ke sana juga gitu. Nah kemudian juga yang kedua adalah the rise of small medium enterprises gitu. Saya mengencourage juga teman-teman untuk masuk ke dalam bisnis tourism juga karena there would be a lot of opportunities, a lot of new things yang teman-teman bisa explore. Dan juga akan ada talent-talent baru gitu. Saya bicara ke teman-teman bahwa yang kita kurang dibandingkan Malaysia, Thailand, dan Singapura itu sebenarnya bukan destinasinya, tetapi human resource-nya gitu ya. Jadi kita sangat kekurangan sekali skill skill talent yang ada di Indonesia. Itulah sebabnya kita bisa gunakan dalam periode ini untuk melatih lebih banyak orang untuk memiliki skill yang baik. Yeah, I think that's the end of my presentation, teman-teman. Kalau and I would like to sharing and discuss a lot of things with you guys in tourism. Mungkin itu dari saya. Oke, ya. Terima kasih Pak Panca, sangat menarik ya. Ya, jadi memang walaupun tidak ada yang menyangka bakal pandemik ini sebegitu berdampak ya, tapi bukan berarti kita harus terus putus asa gitu ya Pak Panca ya, masih banyak opportunity, masih banyak hidden opportunity, hidden treasure yang dibalik segala kejadian ini. Oke, kita mungkin buka sesi tanya jawab ya. Bapak Ibu silakan. Saya sudah punya penanya ini dari Pak Lutfi. Ya, pertanyaannya adalah ini Pak Lutfi untuk Pak Panca ya Pak. Jadi pertanyaannya kapankah waktu yang tepat untuk mempublish ide kita yang akan kita promosikan? Melihat bahwa tidak ada kejelasan pandemi ini akan berakhir. Silakan Pak. Oke Mas Lutfi, saya langsung jawab. Sebenarnya waktu yang tepat itu adalah pada saat kita sebenarnya lagi cari kapan sih sebenarnya peak-nya gitu ya, peak-nya, dan kemudian pada saat ini declining gitu ya, declining, everyone pasti excited gitu bahwa ini suatu saat selesai. Ya kita berdoa sebenarnya selain turun juga adalah ada semacam satu vaksin yang make sure kita nggak khawatir lagi kita traveling kemana-mana. Nah dan jadi pada yang tepat Mas Lutfi adalah pada saat sudah mulai declining gitu, karena mulai declining people excited gitu. Oke, gue kalau udah ini mau kemana ya, atau apa yang aku harus lakukan ya, gitu yang tepat. Jadi sebenarnya a lot of prediction, kita juga saya nggak punya crystal ball gitu ya untuk mengira-ngira kapan ini akan turun gitu. Ya kita berdoa, tapi yang pasti kuncinya Mas Lutfi adalah pada saat yang waktu yang tepat ada pada saat declining.
Baik, terima kasih Pak Panca. Mungkin juga untuk promosi ini menggunakan media online saat ini ya, juga merupakan kesempatan yang tepat. Jadi kalau kemarin-kemarin belum ada waktu buat belajar untuk jadi content creator, jadi YouTuber gitu ya, mungkin ini saat yang tepat ya Mas ya, Betul, Pak betul. Panca ya. Ya, ya. Ya, oke, baik, kita lanjutkan dari Pak Sevenpri. Pak Panca, menarik apa yang disampaikan, dan artinya ke depan hospitality dan tourism akan menjadi big opportunity. Jika sampai berbesar gitu ya Pak ya. Nah, apakah skill bisnis ini akan menjadi suatu hal yang menjadi prioritas juga? Dan bagaimana kita memberikan motivasi kepada adik-adik yang akan mengambil kuliah di hospitality ini? Thanks in advance for the sharing. Silakan Pak Panca. Iya, Pak Sentri, ini sahabat baik saya juga eh, di BBS Alumni Association. Thank you for joining us, Pak Sentri. Jadi memang sebenarnya memang nggak terlalu sulit ya, karena memang a lot of prediction yang dibuat bahwa tourism ini akan taking over energy sector di Indonesia gitu ya, dan kita punya segala resources yang memungkinkan. Ya mungkin saya bisa sharing bahwa di region ini di Asia Tenggara itu sebenarnya ada dua pembeli pesawat terbesar gitu ya. Jadi AirAsia Group dan Lion Group gitu ya. Itu dua-duanya purchase-nya hampir kalau nggak salah in total 5.000 pesawat, dan ke depan this region sebenarnya akan makin menarik gitu ya. Nah, dan tentunya ini akan membutuhkan lebih banyak dan makin banyak orang-orang di hotel, di travel agent, sebagai tour guide, yang bikin konten kreator, yang bikin apapun gitu ya, yang kaitannya dengan tourism. Karena tourism itu kemarin saya list down tuh banyak banget yang mulai dari adventure tourism gitu. Saya juga bilang bahwa di Indonesia ini rugi banget kalau kita nggak belajar nggak belajar uh, nyelam gitu ya, so, which is also my homework gitu ya, atau nggak naik gunung, nggak suka naik gunung gitu, karena dua aktivitas itu salah satunya terbaik di Indonesia, di tempat kita gitu ya. Jadi sayang banget kalau nggak ikutan. Jadi sebenarnya untuk meng-courage adalah ya kita lihat industrinya aja sekarang, bahwa industrinya lagi growing, dan we should be able to take over Thailand dan Malaysia in the near future gitu. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman adik-adik yang lagi kuliah hospitality harus juga punya eagerness sama curiosity ya Pak ya, untuk menjelajah Indonesia ini, karena bukan hanya Jakarta aja, tapi juga dari ujung Aceh sana sampai ke Merauke ya, itu sangat sangat menarik, dan saya juga belum pernah ke semua tempat di Indonesia ini gitu ya. Jadi sangat terbuka sekali kesempatan kita nanti untuk jelajah setelah pandemik ini selesai. Oke, baik, kita lanjutkan ke Pak Bayu Sulistyo. Pak Panca, saya mau tanya, menurut Bapak Gen maksudnya apa nih ya? Untuk bisnis tourism dividing maksudnya apa ya? Tourism dividing tour guide, begitu Pak? Perkembangan dan strategi yang baiknya seperti apa? Saya kurang jelas nih, mungkin Pak Bayu bisa langsung bertanya. Boleh? Oke, tidak ada kayaknya Pak. Oh, nggak ada ya. Ya, kalau guiding kan sebenarnya bagian dari ekosistem di tourism ya, Mbak. Jadi artinya memang kita banyak memerlukan talenta khususnya kemampuan bahasa di tertentu ya. Seperti kita ketahui di Bali yang guide bahasa China itu ya dari China gitu ya kebanyakan gitu. Jadi ini yang sebenarnya saya tadi sampaikan, ini bagian kesempatan untuk riset. Jadi sebenarnya kalau teman-teman, in my imagination, sebenarnya ini bisnis lagi di riset gitu ya. Nah jadi kalau big corporation kan perlu waktu gitu, ngumpul dulu, kita harus mau ngapain nih gitu, mereka perlu coordination, sedangkan kita di SME atau mungkin
atau bagian dari perusahaan yang besar juga memang saya harapkan udah mulai berkoordinasi gitu, karena jangan sampai tempatnya udah diambil duluan gitu. Jadi karena bisnisnya di riset, bisa aja opportunity yang kita yakin waktu itu nih nggak bakal kemana-mana deh, yakin ini my core business gua kok, ini nggak bakal kemana-mana, ini langganan gua kok, ini my long term customer, be ready untuk ada big changes teman-teman. Gitu. Jadi kalau strateginya seperti sesuai dengan presentasi Pak Panca tadi untuk retain existing customer ya Pak ya. Ya, itu Jadi penting untuk banget sapa teman-teman. mereka, So, kemudian exactly. empathize, bagaimana say hello, how they are doing gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu untuk strategi bagaimana supaya existing customer-nya balik lagi gitu ya nanti begitu selesai kondisi ini. Ya, kita lanjutkan ke Bu Aurora. Ya, kira-kira bagaimana perspektif customer berubah setelah pandemi dan bagaimana kita memfasilitasi ekspektasi tersebut? Silakan Pak. Oke, Bu Aurora, memang seperti saya sampaikan tadi, memang ada big possibility gitu ya, bahwa penilaian customer misalnya terhadap suatu hotel gitu ya, terhadap suatu travel agent gitu ya, terhadap suatu apapun di bisnis pariwisata itu mungkin akan berubah gitu ya, karena misalnya mereka mungkin lebih lihat kalau misalnya hotel, mereka emphasize mengenai kebersihannya gitu. Apakah hotel ini care terhadap health prevention atau yang lainnya, atau travel, kalau saya ikut satu travel agent gitu ya, atau ikut satu tour, apakah travel ini memperhatikan yang namanya health aspek di dalam perjalanannya gitu, dan apakah travel agent ini tahu mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan kalau seandainya ada isu mengenai kesehatan. Kita tahu banyak yang kemarin sedang traveling, sedang senang-senang, tiba-tiba mereka negaranya lockdown, terus nggak bisa kemana-mana dan stranded gitu. Nah itu diperlukan kemampuan-kemampuan yang bisa mengantisipasi hal-hal seperti itu. Nah ini yang saya sampaikan bahwa perspektif dari customer ini mungkin akan berubah, dan mungkin salah satu yang akan jadi fokus adalah mengenai health dan juga anticipation di hal-hal yang kaitannya dengan sesuatu disaster atau sesuatu yang kaitannya dengan epidemik. Gitu. Semoga menjawab. Oke, baik. Setelah ini ada Pak Siswono yang share gambar. Oh iya, saya juga lihat. Saya mau share gambar sebentar ya. Gambarnya adalah ini. Walaupun tidak jelas pertanyaannya, tapi silakan Pak Panca mungkin bisa. Oke. Ini sebenarnya image ini saya udah lihat di ini. Makasih Pak Siswono sharing juga di dan memang ini source-nya I think one of the foreign companies atau foreign institution yang sharing, dan memang benar sekali, tetapi mungkin kita lihat bahwa tourism dan leisure, aviation, marine, kemudian ya kita ada di sini ya, tourism, leisure, dan aviasi ya, itu masuk ke dalam, dan real estate juga. Real estate kan banyak yang jual-jual villa di Bali atau di Lombok gitu ya, kena impact. Tetapi teman-teman, saya nggak dina ini betul sekali, dan ini inline banget memang ke sekarang yang benar-benar bahwa kita yang benar terimpact. Tetapi look at ini, bahwa ini adalah di short term gitu ya teman-teman. Jadi ini short term, dan ini proven ya, bahwa di dalam short term ini kita yang paling kena gitu ya di tourism. Tetapi on the same time ya, saya harap ini
ada kurva yang dibalik gitu ya. Kalau katakan tulisannya ini adalah long term gitu ya. I think tourism going to be salah satu yang ada di sebelah kanan sebagai potential winner. Tapi kalau saya personally believer, teman-teman, tourism going to be yang pertama yang akan recover, terutama di domestic tourism. Kita mungkin nggak pernah seperti Singapura. Singapura kan ke East Coast, ke West Coast, nggak punya domestic tourism. Oke, Malaysia punya, Thailand juga punya, tetapi kita punya pasar yang unbelievable gitu. Kita tahu bahwa sebelum epidemi aja ada domestic tourism menurut BPS itu hampir sejumlah penduduk kita 250 jutaan gitu. Nah, uh, itu yang dihitung BPS, nggak termasuk pulang kampung dan yang lain-lainnya. Gitu. Nah, kita bisa bayangkan kalau seandainya satu orang atau dua orang saja melakukan traveling gitu ya. Jadi saya berpikir ini jumlahnya my best estimation easily akan harusnya bisa close to double gitu ya dalam satu period of time. Gitu. So jangan tinggalin domestic tourism teman-teman, nggak perlu jauh-jauh mikirin ini. Tetapi saya juga mengencourage itu regional tourism. Regional tuh yang flyingnya 1-2 jam dari Jakarta atau dari manapun ke Indonesia 1-2 jam, they might still willing to travel to Indonesia. Seperti itu. Makasih Mas Tisono sharing gambarnya. Baik Pak Panca. Kalau saya sebenarnya setujunya walaupun potensial loser nih tourism sama education tetap berjaya ya. Iya, betul. Ya, karena pasti itu juga hanya sementara karena ada masalah pandemi ini. Sebenarnya dia tidak lose gitu ya. Oke, makin menarik nih ya Pak Panca ya. Kita lanjutkan dari Andrew Collian, ini juga salah satu ini muridnya Bu Ina Muarni. Ya, oke. Kita semua beranggapan bahwa post-pandemic akan membuat dunia pariwisata meledak. Semua orang ingin traveling, dan seandainya itu benar terjadi, apa hal-hal negatif yang mungkin terjadi dan harus diwaspadai secara bisnis? Silakan Pak. Oke. Mas Andrew Collin nih namanya sih bule ya, tapi bahasanya kok jago ya. Orang Indonesia ya ini ya. Hai Andrew, jadi interesting, memang post pandemic yang seperti saya perkirakan, yang negatif sebenarnya adalah saya juga nggak mau mengunderline sesuatu yang ini, tetapi pada saat kita juga nggak boleh lengah mengenai security ya, karena selalu ada yang namanya penumpang gelap atau yang punya agenda-agenda tertentu pada saat suatu industri recovery seperti yang baik. Jadi yang perlu diwaspadai adalah sebenarnya tadi saya sudah sampaikan di slide saya, sebenarnya nggak perlu kita price war gitu ya. Karena yang saya khawatirkan sebenarnya price war ini yang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga bersama dengan industri harus menjaga ini gitu, jangan sampai kita banting-bantingan harga gitu ya. Yang kedua itu tadi yang saya pikir adalah security conscious juga harus diperhatikan gitu. Jadi I think dua hal itu yang saya pikir secara bisnis perlu kita perhatikan ya, in able to be sustain. Gitu. Oke, baik. Ini berikutnya ada dari Bu Ina Melati, Mas Panca, Pak Panca. Ya. Pertanyaannya panjang sekali. Kebetulan Bu Ina ini sedang meneliti tentang consumer behavior shifting after pandemics. Dan ada banyak pembahasan ilmiah hasil dari pandemic outbreak sebelumnya, bahwa setelah pandemik orang cenderung lebih stres dan penuh kekhawatiran. Jadi begitu selesai, kebanyakan pada akhirnya liburan. Jadi industri-industri yang nantinya akan shining itu bisa sangat mungkin adalah pariwisata. Betul. Dan something related to mental healthiness untuk healing after pandemics. Mungkinkah itu menjadi ide untuk next tourism dan hospitality trend?
Misalnya yang banyak diserbu adalah pariwisata-pariwisata yang menawarkan ketenangan, dan ini juga lebih private. Hal ini berkaitan dengan adanya social relationship yang mungkin berubah dengan adanya pasca kebijakan physical dan social distance. Semangat selalu Mas Panca dan teman-teman di tourism dan hospitality industry. Oke, Gimana Mas? makasih Mbak Raina. Saya pikir itu inline juga ya. Jadi memang dulu kita selalu pengen traveling sama teman-teman gitu ya, rame-rame kita a big group gitu ya. Jadi salah satu yang memang saya nggak taruh di slide saya, tetapi saya pernah berpikir dan memperkirakan adalah sebenarnya FIT atau individual tourism itu akan lebih naik dibandingkan grup travel gitu ya, atau GIT istilahnya. Jadi FIT itu akan lebih banyak, dan memang you're trying to avoid. Jadi kebiasaan social distancing kelewatan terus gitu. Jadi ada kemungkinan seperti itu gitu ya, karena ya kayak contohnya kemarin di Wuhan kan udah selesai, ternyata ada lagi gitu ya, kita nggak pernah tahu ini, tapi ya mudah-mudahan nggak akan terjadi. Uh, nah tapi saya melihat bahwa yang tempat-tempat yang akan dituju adalah tempat-tempat yang memang menawarkan ketenangan gitu ya. Ya thanks to kita punya a lot of islands gitu ya, a lot of places, jadi nggak akan numpuk ke satu tempat gitu ya. Mungkin kalau di Singapura, aduh mau kemana ya gitu ya, udah Universal Studio, aduh numpuk di sana, deket-deketan lagi sama orang gitu. Atau mungkin ke ini, tapi tadi saya mohon maaf tidak menginikan terhadap satu brand, tetapi dalam arti brand tersebut mungkin akan jadi satu juga harus dipertimbangkan mengenai kesehatan, faktor-faktor kesehatan gitu ya di dalam activity-nya. Semoga menjawab, Ina. Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang ya kita masih melihat juga ya apakah social distancing ini akan memberikan perubahan perilaku juga sampai pada saat orang akhirnya kembali berwisata ya. Apakah terus rame-rame malah ataukah justru masing-masing private gitu ya. Jadi kita masih juga melihat apa sih dampaknya. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke Pak Henry Hartono. Halo Pak Henry, apa kabar? Ya, kata Pak Henry, menurut ekonom perlu waktu at least a year to recover di industri pariwisata. Terlebih para traveler butuh kepastian apakah safe atau tidak. Perlu ada peran serta government dan lain-lain, tapi untuk UKM yang terdampak, perlu strategi apa supaya tetap survive? Strategi untuk UKM, Pak Panca? Thank you Mas Henry pertanyaannya. I don't know ekonom mana yang menyampaikan ini, tetapi mungkin beliau punya satu perspektif yang tertentu. Tetapi saya berpikir bahwa karena kita sudah terlalu lama harus di rumah gitu, kita pengen do something that yang kita nggak kita mau lying on the beach, I want to go to mountain trekking, I want to go deep diving in the one ini gitu. Saya mau relaxing dengan saudara-saudara terdekat, atau mungkin kumpul dengan teman-teman kita yang udah lama nggak ketemu gitu. Itu jadi travel akan dijadikan reason gitu ya untuk jalan sama-sama. Itulah sebabnya saya ngelihat pemerintah sebenarnya sudah memprediksi ini, dan ada kebijakan dari 3 menteri kalau nggak salah ya, teman-teman tahu bahwa kita liburan Lebaran ini udah dipindahin ke ke akhir tahun. Ini juga sebenarnya men-trigger juga untuk kita men-spending ya, karena memang kita perlu spending, negara ini kita perlu uangnya tuh dibelanjakan, kita perlu UKM bisa jalan lagi dengan ini. Nah, kalau terkait dengan UKM, saya pikir UKM sekarang nih yang lagi duduk di rumah, saya pikir akan yang juga terimpact dengan creativity tourism.
misalnya saat ini lagi rame masker kain gitu ya, dan kemudian semuanya bikin masker kain. Nah, kemudian ke depan juga sebenarnya akan ada hal-hal yang akan impact juga karena misalnya suatu destinasi tiba-tiba rame gitu ya. Tadi saya contohnya Anyer gitu ya, yang kita nggak pernah ini, kemudian di Anyer jadi rame, dan kemudian apa UKM-UKM di sana, baik itu restoran atau yang jual souvenir, itu akan naik daun lagi. Jadi eh, benar sekali, saya setuju dengan Pak Henry bahwa government di sini harus ikut. Itulah sebabnya kita saat ini memang fokusnya masih kesehatan, masih menyelamatkan tadi ya, tourism itu yang paling banyak impact-nya, banyak yang di unpaid leave, banyak yang harus di rumah, banyak yang di PHK gitu. Itu kita industri yang sebenarnya paling paling kehit sekali. Nah, dan kemudian itulah sebabnya kita perlu pelatihan-pelatihan sehingga nanti ada kreativitas-kreativitas yang muncul di tourism, seperti misalnya bikin souvenir gitu, content creator, social media consultant, anything yang bisa servicing ke hospitality industry gitu. Baik, terima kasih Pak Panca. Saya juga mungkin jadi orang pertama yang akan bepergian Pak kalau WFH ini udah selesai ya. Dan mungkin yang paling perlu adalah rekan-rekan kita yang di rumah sakit ya, udah Oh iya, benar, begitu lama benar. mereka Iya, bertarung iya. dengan virus ini gitu. Jadi mungkin kalau memang pemerintah bisa memberikan juga, oke, libur bareng gitu misalnya ya, mungkin Iya, bisa iya, that's good idea. membantu. Kenapa? Ya, ya. Ya. Oke, kita Harusnya lanjut. Ya. itu inisiatif yang bagus banget. Jadi saya rasa nanti ke depan Kemenparekraf kan akan mendata tenaga-tenaga medis ya, mereka misalnya they deserve holiday dengan keluarganya, Iya, mungkin iya, bisa iya. dikasih diskon besar naik pesawat atau mungkin naik Iya, bis betul. sama-sama pergi ke Jogja gitu, atau kemudian Iya, as far as Bali gitu, kenapa iya, enggak iya. gitu ya, they saving Iya, life gitu ya. iya. Itu, Iya, itu karena pasti akan mereka yang paling depan ya saat ini ya. exactly Setiap ya. harinya berjuang sama itu gitu. Kalau kita kan di rumah gitu kan nonton-nonton gitu. Tapi mereka yang yang ini fighting lives gitu. Iya, benar, Oke. benar. Baik, kita lanjutkan ke Kang Ivi. Pak Panca, poin pertama tadi dikatakan bahwa kita harus menghindari atau avoid massive discount. Ya, karena itu akan berimpact terhadap brand, identity, dan image. Tapi dalam konteks sekarang, demand market memang cukup parah di industri hospitality. Beberapa properti berusaha untuk mengangkat volume sales, salah satu strateginya adalah discount allowance. Nah, bagaimana penanganan yang tepat antara tadi massive discount dengan discount allowance tadi? Cukup Oke, mikir ya, juga, Pak. Silakan. makasih Kang Ivi, pertanyaannya. Jadi sebenarnya sekarang masalahnya customer-nya nggak ada gitu ya. Jadi there is no point untuk massive diskon. Jadi mendingan ya beberapa hotel yang saya ketahui ya memang nutup aja gitu ya hotelnya, dan kemudian bagaimana bernegosiasi dengan PLN, bernegosiasi dengan gas, itu untuk bisa bernegosiasi dengan supplier maintenance gitu ya, karena hotel walaupun ditutup kan juga perlu maintenance, pest control dan yang lainnya, jangan sampai pas balik isinya seperti yang viral tuh isinya banyak banyak tikus atau apa gitu. Itu ada biaya yang harus dikeluarkan oleh teman-teman di hotel gitu. Nah, jadi memang ya yang memang saya pikirkan adalah yang saya bicarakan tadi adalah post pandeminya gitu. Jangan sampai kita saling berebut customer gitu ya, dan harus kita gede-gedean diskon gitu. Dan itu akan merugikan kita bersama-sama gitu. Mendingan ada satu level yang saya harapkan teman-teman di asosiasi bisa lakukan, baik itu di PHRI ataupun di IHGMA kalau itu hotel. IHGMA itu Ikatan Hotel General Manager gitu ya. Nah itu misalnya punya minimum, kalau bintang 3 itu minimum jualnya segini gitu. Dan kita semuanya sama. Seluruh hotel bintang di 5 atau bintang 3 di satu kota tuh harganya sama gitu. Jadi kita nggak banting-bantingan harga. Jadi memang ini perlu satu
apa namanya, perlu satu kerjasama yang baik di level asosiasi dan juga harus di blessing pemerintah. Nah, kalau ngangkat volume sales, ya memang saya tadi ada eh, satu hal di slide saya yang saya sampaikan adalah mungkin kita fokusnya ke our customer gitu, karena our customer itu mungkin yang akan pertama support kita gitu. Jadi di masa pandemi ini ya jangan lupakan mereka, just to say hi and just to check whether they are fine with family, pasti mereka akan senang banget gitu ya. Dan apa, do it on on monthly basis, apa, have apa Zoom call, apa Google Duo atau di banyak apa platform-platform yang lain untuk ngobrol-ngobrol, atau mungkin bisa tanya sama mereka gitu ya. Gue kalau seandainya nanti bagusnya strategi gue apa ya gitu ya. We never know, teman-teman. You will have a new perspective. Tetapi seperti saya sampaikan, perspektif ini akan don't be surprised bahwa perspektif ini akan sesuatu yang definitely berbeda dari yang teman-teman punya sebelumnya gitu. Mudah-mudahan jawab ya, Bang Ivi. Ya, terima kasih Pak Panca. Ya memang kayak pisau bermata dua ya untuk diskon ini, dan tidak bisa sendiri bagi hotel untuk melakukan itu. Oke, kita lanjut ke Ibu Ade Mardia, Ibu Ade dari PHRI Jabar dan IHGMA Jabar. Bu Ade bertanya, mudah saya betul ya Bu Ade atau Pak Ade nih, Pak Panca, bagaimana pencerahan Bapak mengenai strategi bagi pemilik atau pengusaha hotel dalam menghadapi beban Peter, fixed cost, tax, dan loan selama 3 bulan ini? Banyak yang mengambil tindakan menutup operasi hotel. Dan strategi ke depan setelah masa COVID. Terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu Ade di PHRI Jabar. Kumaha damang, sehat? Dan ya GMA. Jadi memang saya melihat untuk pemilik atau pengusaha hotel ini masa-masa yang cukup berat ya. Memang kalau saya lihat pemilik atau pengusaha hotel itu ada terbagi macam-macam sih, seperti teman-teman ketahui. Ada yang memang misalnya bisnisnya memang itu aja, hospitality. Jadi dia nggak punya bisnis yang lain, jadi memang running cash flow-nya dari situ. Ada yang pemilik hotel itu memang punya other business gitu ya, seperti kebanyakan sih hotel bintang 4, bintang 5 itu dimiliki oleh para pengusaha yang memang punya bisnis yang lain, dan marginnya itu digunakan untuk membuat hotel. Itulah sebabnya ada satu demand supaya hotelnya juga beroperasi dengan baik sehingga bisa mengembalikan pinjaman yang dilakukan ke bank dan yang lain-lainnya. Nah, memang strateginya saat ini yang saya bilang yang harus yang saya sarankan memang di any size of hotel yang memang tidak terkait dengan artinya tuh udah nggak mungkin dapat bisnis yang ada jalan sama sekali gitu saat ini, adalah tidak ada pilihan lain untuk menutup, tetapi tidak menutup semuanya, tetapi kemudian tetap melakukan aktivitas khususnya untuk pelatihan buat karyawan gitu ya. Saat ini memang ada beberapa skema yang lagi digodok bahwa kita yang terkena karyawan yang dirumahkan atau di PHK itu yang tadinya kartu prakerja sekarang kemungkinan bisa dapat skema-skema stimulus seperti itu. Dan saya lihat juga teman-teman di IHGMA dan PHRI lagi coba diskusi dengan direktur di BUMN, baik itu PLN dan gas, itu untuk negosiasi gitu ya, untuk supaya ini, karena saya dengar ada satu hotelnya tutup itu biaya listriknya aja 45 juta. Nah, teman-teman gitu. Ini udah nggak dapat penghasilan, bayar listriknya aja gitu ya, nggak ada apa-apa tuh bayarnya 45 juta gitu. Mungkin ada abodemen dan so on. Jadi saya pikir memang saya melihat teman-teman di hotel ini harus bersabar ya, karena
nggak mudah ternyata. Sekali lagi kita nggak pernah ada pengalaman ini dan kita semua kaget, dan pemerintah juga dengan keterbatasan harus meetingnya koordinasi, orang ketemu aja lama gitu ya, apalagi nggak ketemu gitu ya sekarang itu. Ini kita bisa bayangkan, it's not easy teman-teman, tetapi percayalah, saya pikir ya pemerintah sekarang lagi bekerja keras, dan saya bukan part of the government, tetapi kita di asosiasi sedang mendorong supaya kemarin ada dengar pendapat dengan Komisi 10 di DPR RI, beberapa asosiasi termasuk GIPI diundang, yang memang kami mendorong jangan sampai industri turisme ini dilupakan gitu, karena kita istilahnya yakin sekali kita akan jadi penopang gitu ya setelah epidemi selesai gitu. Jadi tadi mudah-mudahan menjawab gitu, tapi saya pikir nanti akan banyak pelatihan-pelatihan atau mungkin yang dibuat baik oleh IHGMA sendiri, mungkin usulnya Ade itu supaya bikin pelatihan IPHRI gitu ya, kalau ada punya expert bisa sharing gitu ya, dan ini adalah sebenarnya masa yang bagus untuk konsolidasi. Sorry, ini saya agak panjang jawabnya karena memang as a hotelier atau ex hotelier, saya ya merasakan banget sih yang dialamin teman-teman gitu di hotel. Ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Panca. Memang tadi ya karena tidak terduga, maka harus juga kita pikir banyak prioritas-prioritas dulu yang didahulukan, dan mungkin nanti bisa fokus juga ke hotel ini sebagai pendukung turisme nanti kalau untuk kedepannya ya. Oke, baik. Saya lanjutkan dari Pak Richard. Ya, selamat sore Pak Panca. Saya ingin bertanya, kalau tidak salah Pak Panca menyebutkan bahwa kita akan menghadapi new battle pada industri pariwisata setelah pandemi COVID-19 ini. Pada setiap battle pastinya akan ada aturan atau regulasi baru pada masing-masing negara. Kira-kira regulasi barunya seperti apa ya Pak? Dan bagaimana perusahaan dan pemerintah Indonesia merespon hal tersebut? Terima kasih Pak. Sulit Pak ini pertanyaannya. Ya, sebenarnya makasih pertanyaannya Pak Richard. Sebenarnya tadi saya udah singgung sedikit bahwa memang peran asosiasi di semua sektor ya. Jadi kan kita di Indonesia nih atau di bawah GIPI lah contohnya, ada asosiasi pemilik taman rekreasi, asosiasi pengusaha marine tourism itu yang punya dive center, kemudian punya kapal gitu. Ada asosiasi konsultan pariwisata, ada asosiasi MICE gitu ya, yang event organizer. Itu banyak banget. Nah, memang ini masing-masing asosiasi ini harus reunite ya, dan memang ini kesempatan yang bagus sekali gitu ya. Saya melihat bahwa ya sangat disayangkan kalau ini kita punya waktu yang banyak gitu, tetapi kita tidak pergunakan untuk ngomong satu sama yang lain gitu. Nah, ini mudah-mudahan menjawab Pak Richard bahwa di industri kita memang memerlukan peran asosiasi dan juga pemerintah untuk memastikan bahwa battle ini bukan perang harga, tetapi yang saya maksud adalah new battle adalah the battle of the creativity. Oke. Baik, jadi battle-nya ini adalah mengenai kreativitas ya, Pak ya, bukan dari perang harga gitu ya, tapi untuk perang kreativitas, bagaimana lebih kreatif lagi untuk menarik turis. Oke, baik, kita lanjutkan dari Ibu Jessica Indah. Sore Pak Panca, sebelum pandemik, pariwisata Indonesia, terutama daerah timur, yang belum memiliki nama besar seperti 10 New Bali Project, Labuan Bajo, atau Raja Ampat, sudah cukup mengalami tantangan dari sisi transportasi yang cukup mahal, serta kemajuan teknologi yang belum cukup merata di daerah tersebut. Sangat bergantung dengan progres kemajuan industri transportasi dan teknologi, ditambah dengan imbas pandemik ini. Menurut Bapak, model bisnis dan promosi seperti apa yang kiranya bisa diaplikasikan untuk meningkatkan minat pariwisata ke daerah-daerah ini setelah pandemik berakhir?
Silakan Pak. Oke, ini pertanyaannya bagus banget. Saya sebenarnya nunggu pertanyaan seperti ini karena ini inline dengan my presentation, Mbak Jessica Indah. Or mungkin Mbak Jessica punya bisnis atau punya interest di Indonesia Timur. Jadi benar sekali, saya ya pada saat harga tiket naik itu memang salah satu yang paling sulit ya buat teman-teman yang di Indonesia Timur atau yang anywhere in Indonesia yang terbangnya di atas 2 jam gitu untuk mencapai destinasinya karena nggak kompetitif dengan Singapura dan ke Kuala Lumpur atau ke Malaysia yang nggak ada regulasinya. Kita kan teman-teman tahu bahwa di tiket ada yang namanya batas atas dan batas bawah gitu ya. Jadi kalau ke Bali itu nggak boleh kurang dari 500.000 atau nggak boleh lebih dari 2 juta misalnya di economy class gitu. Tetapi di Jakarta Singapura itu atau Jakarta Kuala Lumpur itu nggak ada regulasinya gitu. Itulah sebabnya kita suka lihat ke sana tuh lebih murah. Nah, lebih berat lagi teman-teman yang ke Indonesia Timur gitu ya karena biayanya lebih mahal gitu. Saya sebelum pandemi ini ya ada satu tour ke China gitu ya yang dibuat oleh tour operator di Indonesia itu harganya 4 juta gitu ya. 4 juta udah all in semuanya. Tiket, makan, apa semuanya gitu ya. Mungkin ada trik-trik itu souvenir atau dimasukin ke dalam toko souvenir tertentu lah yang harus mandatory jualan. Tetapi itu harganya sama dengan tiket ke ke nggak usah ke Raja Ampat deh gitu atau ke NTT yang banyak banget pulau-pulau indah itu mungkin sama ke Ujung Pandang ke Makassar gitu ya. Jadi itu interesting banget challenge time bukan interesting ya. Tetapi interesting dalam arti kok bisa begitu gitu ya. Kita yang mau nikmatin negara sendiri kenapa lebih mahal. Nah, ini yang saya pikir nanti ada ini yang salah satu yang saya yakin akan ke riset juga ke depan gitu. Jadi dulu kan kekeh banget gitu ya. Mungkin ada ya kita nggak bilang ada oligopoli atau ada settingan tertentu di ini, tetapi ini akan totally berbeda ke depan. Nah, coming back ke pertanyaannya, saya yakin sih sebenarnya justru yang akan naik daun itu di Indonesia Timur gitu. Karena apa? Orang-orang yang mungkin tadi punya budget ke Jepang gitu ya, ke Turki gitu ya, mereka punya budget ke Europe, ke US gitu, dan kemudian mendapatkan video-video atau konten-konten yang menarik, misalnya mengenai how nice kita naik kapal di Labuan Bajo gitu ya. Saya sebenarnya juga experience myself gitu ya, pakai kapal nelayan bisa 3 hari 2 malam kita live aboard gitu which is itu barang yang mahal banget kalau buat bule gitu ya di Indonesia. Tapi kita bisa mendapatkannya dengan harga murah. Dan ke Raja Ampat gitu ya. Jadi atau ke Toraja gitu, my hometown, untuk ngelihat negeri di atas awan gitu. Nah, jadi banyak sebenarnya oke, karena mungkin kalau orang-orang yang punya duit gitu ya, aduh Bali mah udah sering gitu, ya mungkin people come back to Bali, tetapi salah satu yang diconsider sebenarnya adalah destinasi di Indonesia Timur, destinasi yang eksotik. Tadi saya sampaikan karena health concern, mungkin orang nggak traveling in group, tetapi orang travelingnya individual gitu ya, atau smaller group gitu, dan mereka mau traveling maybe beautiful cities atau beautiful resort di Indonesia Timur, ya dengan budget yang sama daripada gue ke Eropa, daripada gue ke Amerika, mungkin this is the time mereka coba Raja Ampat gitu, sesuatu yang mungkin nggak jadi less priority sebelumnya gitu. Itu sih. Oke. Jadi tetap optimis buat di Indonesia Timur karena kita akan pasti datang ke sana. Yeah. Yeah. Oke. Next kemudian ada Bu Rini Setiawati. Halo Bu, Pak Panca. Siap Bu Rini. Setiawati. Ya, Pak Panca selamat siang. Pertanyaannya adalah, mengingat nature dari tourism industry ini sangat sensitif dengan external factors yang seringkali tidak bisa diprediksi. Kita ambil contoh Bali sebagai harapan dari tourism di Indonesia. Tahun lalu terkena dampak yang cukup signifikan dari meletusnya Gunung Agung.
dan tahun ini juga menghadapi pandemi COVID. Apakah strategi secara makro yang bisa digunakan untuk memitigasi uncontrollable factors tersebut? Apalagi industri ini menjadi salah satu industri yang penting dari sisi meningkatkan GDP Indonesia. Bali, Pak. Silakan, Pak. Bali ya. Ini favoritnya Bu Rini nih. Halo Bu Rini, thanks udah joining. Jadi memang bisa dibilang Bali ini memang punya segalanya ya. Jadi Bali is a complete destination, is muka dari pariwisata di Indonesia gitu. Nah, memang kalau dan Bali juga kebetulan memang sudah punya mitigasi terhadap bencana yang lebih baik gitu ya. Bali Tourism Board atau Bali Hotel Association gitu atau IHGMA Bali atau teman-teman di Bali itu udah punya semacam SOP gitu. Baru batuk-batuk sedikit aja mereka udah bisa ngeluarin rilis gitu. Nah, ini yang sebenarnya sudah lebih mature gitu dibandingkan dengan Lombok atau mungkin juga teman-teman di Danau Toba gitu yang koordinasinya lama banget, mikirnya lama banget. Jadi saya pikir kalau Bali sudah lebih aware dan saat ini memang dalam menghadapi pandemik ini Bali lagi memang protecting themselves ya, karena memastikan nggak dan memang kita lihat Pak Gubernur Bali itu sangat care sekali, dan kita lihat hari ini bahwa rate daripada COVID itu di Bali salah satu yang saya rasa cukup rendah gitu ya teman-teman. Padahal density-nya kan luar biasa gitu ya. Kalau teman-teman pergi ke Denpasar, oh my God itu rame banget sebenarnya. Maksudnya orang tuh ini, tetapi karena mungkin udah terbiasa dan kemudian juga Bali punya satu karakter yang berbeda dan udah terbiasa nyepi juga gitu ya. Ini yang dimiliki oleh Bali. Nah, strategi secara makro untuk uncontrollable factor ini memang menjadi salah satu yang penting gitu ya. Karena again saya pikir salah satu mesin uangnya setelah pandemi ini untuk inbound kita adalah Bali gitu. Karena Aussie gitu ya, Aussie itu Australia tuh menganggap Bali itu sebagai backyardnya dia gitu ya. Dia selalu gue kayak ke halaman belakang aja kalau ke Bali gitu, dan mereka mitigasinya bagus sekali. Malaysian definitely will come back ke Bali, including Singaporean gitu ya. Jadi itu akan jadi 3 market itu yang akan kita lihat akan react secepatnya ke Indonesia gitu dibandingkan dengan market-market lain. Tetapi ya kita thanks God 3 market itu Australia, Malaysia, dan Singapura sebenarnya saat ini udah masuk di 5. Japan dan China perlu couple of period of time gitu. Saya pikir saya nggak tahu seberapa berani mereka traveling medium haul saat ini. Tapi ya saya agree dengan Bu Rini bahwa mesin kita nanti ada 2, adalah yang domestic tourism dan juga buat yang inbound-nya itu kita akan mengandalkan mesin kita di Bali. Semoga menjawab ya Bu Rini. Jadi Bali tetap favorit ya Pak? Yes, ya. Biar gimana? Ya, oke. Kemudian ada Pak Lutfi. Pak Lutfi, saya berikan kesempatan kepada yang lain ya Pak. Bapak tadi sudah bertanya. Kita ke Pak PS Accounts. Ini ada pertanyaan. Selamat sore Pak Panca. Saya punya pertanyaan. Apakah memanfaatkan momentum pasca pandemik dengan promo besar-besaran di saat properti lain belum siap merupakan kebijakan yang bijak di saat kita punya semangat yang sama dalam menumbuhkan kembali industri pariwisata? Karena menurut saya bukan harga yang menjadi pertimbangan setelah pandemik ini, akan ada pergeseran pertimbangan seperti yang disebutkan sebelumnya. Terima kasih. Ini untuk properti ya Pak. Silakan Pak. Ya, memang teman-teman ada juga yang lagi jual properti di Bali gitu ya.
saya pikir kemarin sempat lesu karena mungkin properti overall turun, tetapi saya nggak mau nebak, saya sebetulnya nggak kurang. I need couple of couple of days or week gitu ya untuk digest dan tanya beberapa mengenai appetite untuk beli properti khususnya di Bali. Tetapi saya kalau bagian dari presentasi tadi bahwa kalau dulu mungkin beli properti di Bali itu jadi ini gitu, tapi sekarang mungkin aja shifting gitu. Orang yang tadi mau invest di luar negeri, orang mau invest di Australia, orang mau invest di China, di Hong Kong, di Singapura gitu ya, di overseas, mungkin akan consider untuk relocate ke apa namanya ke holiday destination di Indonesia gitu ya, seperti contohnya Bali gitu. Jadi saya sih punya sedikit pandangan yang berbeda bahwa bukan pandangan berbeda ya, punya perakiraan gitu ya. Jadi properti di Bali ini akan back to apa naik lagi gitu. Oke. Jadi justru harus bersiap ya Pak ya dengan adanya perpindahan shifting minat investasi ini mungkin justru harus lebih siap dari sebelumnya ya karena orang-orang mungkin lebih memilih di local investment dibanding ke luar negeri. Yeah. Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mr. Chris Pryor. He's from Germany. Hello Chris. I hope it's good in Germany. Oke, pertanyaannya adalah MSME, Minister of Small Micro Enterprise ya, mungkin UMKM, might need some mentoring to develop new ideas. Does this Ministry of COPS and SME have any mentoring program? Mungkin Pak Panca tahu ya Pak. Okay, yeah. Baik, thank you for the question, Chris. So basically, and also thank you for joining us this afternoon in Jakarta. Basically, right now there is a few stimulus that are given by government of Republic Indonesia. One of them is through not Ministry of a Small Medium Enterprise, but through Minister of Works. Yeah. So Kementerian Tenaga Kerja. So we release stimulus to 2.5 million people in Indonesia, and right now people is registering to one of the website, the designated website, and the structure of the money given is actually in the form of the direct support in the form of the cash, and some of them in the form of the I would say something like we call it training. So the amount in US dollar is about 300 US dollar, or maybe less than that right now, because the dollar now maybe around 250. But $200 is given divided into 4 months. So is a direct given cash is about $50, and then also for 4 months, and then another one close to 100 US dollar is actually for the training. So, but a lot of people say no, we don't need training. We need to feed our families. We need to buy sembako. We need to buy rice and etc. So this is still in talking right now, but I agree with you that this is the time actually government to do the mentoring program because this is in line with our President Jokowi this year. Actually, this term, this is his second term. This to support the human resources. Not to forget why we are lag behind Malaysia, Singapore, and Malaysia, Singapore, Malaysia, and Singapore. Singapore, Malaysia, and Thailand is because of the lack of the skill. So we need to increase a lot of skill during this time, and I think this is the best time to come back to class, online class, to be given assignments, to be given a certificate, so and then a lot of training that can be done. And I also encourage
the education institution to do the same thing, you know, in the form of the CSR or in the form of maybe very affordable, you know, as part of the contribution to the country. So this is might be interesting for some university that extend the hospitality related. So I hope that's answer, Chris. Yeah, Binus got the hospitality program, Pak Chris, Mr. Chris. If you, yeah, if there's any chance to give online course on hospitality, Binus also has the program itself. Oke, kita lanjut ke Ibu Halimatus Sakdia dari Business Online Learning. Selamat sore Pak Panca, sektor tourism adalah salah satu devisa andalan Indonesia dan seperti Bali bisa bangkit setelah mengalami krisis seperti bom Bali, SARS, dan sebagainya. Apakah untuk pandemik ini Bali akan segera bangkit juga? Dan kira-kira rekomendasi kebijakan seperti apa yang perlu disosialisasikan dan diimplementasikan dalam fase recovery nanti? Terima kasih Pak Panca. Ya, makasih Bu Bali, Pak. Ibu ya ini mungkin Ibu Halimatus, thank you for pertanyaannya. Jadi memang Bali seperti tadi juga pertanyaan Bu Rini sudah mengalami dan punya rencana-rencana mitigasi yang lebih bagus dari destinasi lainnya. Jadi kebijakannya sebenarnya seperti saya sampaikan tadi mirip menjawab yang lain bahwa kebijakannya adalah jangan sampai terjadi price war gitu. Di fase recovery nanti. Jadi perlunya peran pemerintah dan peran asosiasi untuk ikut dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang related ke sini. Oke, baik Bapak Ibu jangan pergi dulu, masih ada sedikit pertanyaan dan kita nanti ada game juga. Saya lanjutkan ke Mr. Paulo. Ya, he's asking about how about the digital tourism, like experience in virtual reality. We don't have to go out in pandemic situation. Thank you. Okay, this is interesting, Mr. Paulo. This is something that we also in the company trying to come to this possibility exploring virtual reality, and I think this is part of the creativity as well. You know, so I do encourage actually those companies or players which is planning to come to the virtual reality business is to give a try during this period, because maybe during the good time, you know, it's not easy. The competition is so tough. You know, people will easily say, "Why I should see virtual? I can afford to buy the real travel, you know, than virtual." So I think this is a great time to give a try. So good luck, Pak Apollo. Yeah, we still have a lot of real, not virtual but reality. So why don't we enjoy that ya Pak? Yeah. Oke, Pak Supriyadi ya, pertanyaannya adalah yang pertama how to survive. Ya, jangan sampai pada saat kita kondisi sudah balik tapi tidak ada uang lagi karena bangkrut ya. Nah, pertanyaan beliau adalah apa yang harus dilakukan sebagai pemilik usaha agar bisa bertahan dan memberikan bantuan terhadap staf yang dimiliki agar memperoleh income tanpa membebani perusahaan. Yang kedua, bagaimana menyikapi price war yang terjadi pasca pandemik, bagaimana sistem controllingnya dan sejauh mana peran asosiasi dan pemerintah dalam hal ini. Ya. Terima kasih Pak Supriyadi. Jadi memang ini saya yakin Pak Supriyadi ini business owner ya, karena memang bisa bertahan dan memberi bantuan ke staff. Jadi teman-teman, saya juga berpikir bahwa kalau yang staff dirumahkan itu ada dua, adalah atau yang di unpaid. Ada yang memang memiliki keluarga gitu, yang memang cukup berat bagi mereka, tetapi ada yang masih bujangan. So mereka mungkin saat ini joining, mereka punya family, jadi nggak begitu terkena impact. Dan jangan lupa bahwa dengan di rumah sebenarnya cost itu jadi saya perakirakan cost bisa lebih turun hingga 50% gitu dibandingkan kita keluar, kita nggak beli bensin, kita nggak beli salah satu kopi chain Amerika gitu yang
harganya 60.000, 70.000, kadang-kadang sehari bisa beli 2 kali gitu. Jadi ya memang pasti akan, karena kita nggak tahu kapan berakhirnya, tetapi saya rasa beberapa keluarga punya save. Nah, yang nggak punya save ini yang memang betul sekali Pak Supriyadi harus kita pikirkan. Tetapi mungkin eh, coba mungkin membuat suatu home industry yang yang bisa dijual. Saya harapkan sebenarnya sih pemerintah membuat satu platform yang bisa kita sesama industri pariwisata bisa saling jual beli gitu ya, eh, antar kita kalau kita misalnya buat sesuatu barang yang menarik gitu yang bisa dibeli dari orang lain, itu merupakan sesuatu yang membantu gitu. Nah, kalau untuk menghindari kebangkrutan memang sesuatu yang dimensinya sangat luas sekali ya. Saya nggak tahu di perusahaan Pak Supriyadi, tetapi memang eh, benar-benar try to minimize semua cost gitu yang diperlukan gitu. Jadi jangan berharap bahwa ini akan berakhir dalam satu periode, tetapi kita benar-benar harus memanfaatkan every single penny yang kita punya gitu. Dan eh, apa kalau perlu ada barang-barang yang selama ini ada di gudang, open your gudang, coba lihat, bisa aja ada barang-barang yang mungkin dibutuhkan orang orang lain gitu ya dengan harga murah, atau juga bisa di garage sale di depan kantor gitu ya, orang mungkin ada yang lewat, we never know, itu bisa jadi uang gitu ya. Jadi ini memang yang kita harus lakukan in order untuk bertahan. Tetapi yang saya sarankan memang bantuan tetap harus kita berikan kepada karyawan, baik itu berupa sembako dan yang lainnya. Tadi mengenai price war saya udah jawab sebelumnya, peran pemerintah dan asosiasi. Ini juga jadi masukan saya di GP. Kita akan bawa ke rapat secara lebih serius gitu ya, bahwa to avoid price war ini penting bagi kita. Oke, baik. Oke, kita sampai ke pertanyaan terakhir ya, Pak Panca, dari Pak Martin Fraser. Dia juga dosen di BINUS. Ya, pertanyaan pertama tadi, Bali sebenarnya punya pengalaman melewati masa-masa sulit, dan apakah bisa share faktor yang membuat Bali bertahan dan recovery-nya? Saya kira ini tadi sudah banyak dibahas, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sesuai uraian Pak Panca, saya percaya mengenai race of domestic tourism, karena besar peluang orang-orang yang akan hold ke luar negeri terlebih dahulu sebelum betul-betul aman dan mencoba untuk destinasi lokal. Dan ini kesempatan untuk teman-teman dari POK Darwis bersiap untuk kemungkinan di atas dengan melakukan redefine sesuai dengan yang Pak Panca singgung. Apakah ada ide untuk redefine desa wisata? Kira-kira teman-teman POK Darwis harus redefine apa? Mungkin ada masukan. Terima kasih Pak Panca. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Martin. Ini pertanyaan juga bagus sekali. Jadi memang selain POK Darwis itu mungkin beberapa teman-teman mengatakan singkatan dari kelompok sadar wisata ya. Jadi ini sebenarnya contoh bagusnya ada di Borobudur gitu. Saya mengencourage teman-teman untuk datang ke Borobudur. Kalau nggak salah di beberapa online travel agent tuh juga dijual ke keywordnya Balkondes. Jadi di sekitar Borobudur tuh ada balai ekonomi desa, mereka jual, kebetulan itu ada semacam eh, bukan berupa villa ya, pondokan-pondokan yang di manage dengan bagus sekali karena menggunakan dana CSR BUMN, dan kemudian ada kegiatan-kegiatan desa yang di situ yang dilakukan di saungnya atau di pendoponya gitu. Nah, untuk melihat contoh penetapan POK Darwis yang cukup ideal. Dan kalau di yang lainnya yang ideal memang ada di Bali ya, banyak desa-desa wisata yang lebih sehat, lebih bagus gitu. Maksudnya lebih siap. Jadi saya pikir ini desa wisata akan juga salah satu yang bisa yang mungkin dulu dilirik sebelah mata gitu, jadi bisa jadi salah satu uh, apa uh, uh, ini pilihan. Tetapi jangan lupa satu, jadi itu tadi faktor-faktor yang kita setelah 3-4 bulan itu di dalam rumah gitu ya. Kok hilang? Pak Panca.
Bapak Anca. Kok hilang? Halo? Halo, halo. Saya masih, oh, sebentar. Iya, silakan Pak. Tadi kayaknya ke-mute mungkin. Saya masih ya. tersambung? Masih, Oke, ya. Pak. Oke. Sip. Bukan, tadi my internet nggak stable tadi. Sekarang dengar ya suara saya ya. Dengar, Pak. Sekarang terdengar. Silakan Pak, lanjut. Oh, hilang lagi. Hilang. Bapak Anca. Mbak Dewi, suara saya ya. Agak putus-putus, Pak. Oke. Nah, sekarang oke. Ya, sekarang silakan. oke ya. Oke. Jadi Pak, hilang lagi, Pak. Putus-putus sih, Pak. Teman di Pokda kan sekarang udah kedengeran suara sekarang saya? Udah. Coba bicara, Pak. Testing dulu. Oke. Ya. Oke, tes 1 2 3. Ya, oke. Sekarang Silakan, dengar Pak. ya. Oke. Ya. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa desa wisata itu kemungkinan salah satu yang akan juga dipertimbangkan ya, karena kita juga kembali ya. Jadi tapi tadi yang saya ingatkan bahwa faktor sanitasi, faktor mitigasi kalau terjadi bencana sudah disiapkan oleh teman-teman desa wisata. Misalnya tiba-tiba gunung meletus gitu, apa yang dilakukan prior to booking dan juga booking itu saya harapkan teman-teman desa wisata mempersiapkan itu gitu. Ya karena dengan isu-isu yang seperti sekarang. Mungkin itu mudah-mudahan menjawab. Ya, baik. Oke, baik. Waktunya sudah habis, Bapak Ibu. Terima kasih ya. Nah, sebelum pergi, tadi saya pikir kita sangat banyak sekali mendapatkan diskusi yang sangat bermanfaat, baik bagi saya, Pak Panca, maupun Bapak-Bapak semua ya, Bapak Ibu semua. Ada beberapa ide-ide yang bisa dibawa nanti oleh Pak Panca, dan mudah-mudahan pertanyaan Bapak Ibu juga mendapatkan jawaban yang sesuai. Oke, baik. Saya akan share screen. Kita akan main Mentimeter, Bapak Ibu. Ini semacam kuis, dan akan ada sedikit gimmick dari Pak Panca untuk pemenangnya. Jadi kembali lagi, join kita lagi ya. Saya akan share screen. Saya akan share beberapa pertanyaan mengenai BINUS dan Pak Panca. Nanti silahkan dijawab ya. Oke, baik. Saya akan share screen dulu. Bukan. Sebentar. Ternyata hilang. Oke. Baik. Kok hilang sih? Di menti.com ya, Bu ya. Belum ya? Kemana dia? Lagi liburan kali, menti.com ya. Kok tidak ada? Sebentar. Sorry. Kok Mentimeter gue hilang sih? Bentar. Oh, ini dia. Oke, baik. Bapak Ibu bisa lihat di sini www.menti.com ya, siapkan di handphone dan laptop Bapak Ibu. Kemudian kodenya 10589. Ya, saya akan tunggu sekitar 10 detik supaya kita tidak terlalu lama.
Masih ada lagi? Jangan lewatkan kesempatan mendapatkan gimmick dari Pak Panca. Ini merupakan kesempatan yang langka. Silakan join Bapak Ibu dalam kuis Mentimeter ini. Ya. Oke, baik ya. Saya akan tutup, saya akan mulai kuisnya ya. Oke, 3, 2, 1. Siap-siap. Binus Business School merupakan sekolah bisnis yang komprehensif karena programnya S1, S2, hingga S3, semua jurusan ada kuliahnya cepat. Kira-kira mana yang benar dari 3 pilihan ini? Ya, ada 38 yang menjawab. Ya, benar yang 38 yang A ya. Oke, mari kita lanjut. Siapa yang paling cepat? Oke, Sakura paling cepat. Ya. Oke, kita lanjut. Masih ada beberapa pertanyaan, jangan khawatir. Masih ada kesempatan. Oke, Binus Business School telah terakreditasi secara internasional dan menjadi bagian dari 5% sekolah bisnis terbaik dunia. Akreditasi tersebut adalah apakah akreditasi A, BANPT, AMBA, atau ESCS? Ya, yang benar adalah SCSB, Bapak Ibu. Oke, mari kita lanjut ke leaderboard. Siapakah yang paling cepat? Oke, David Cornelis paling cepat. Oke, kita lanjut dulu. Binus Business School memiliki program S2 Business in Management yang mengkombinasi metode belajar online dan face-to-face yang disebut apakah blended learning, apakah in-class, apakah online. Ya, yang benar adalah blended learning ya, bukan online. Sekarang namanya blended learning. Oke, kita lanjut. Siapakah yang paling cepat? Richard yang paling cepat kali ini. Oke. Pada September 2020, S2 Binus Business School akan dibuka di mana? Ini belum tahu, tapi bisa dikira-kira. Silakan dijawab. Kalau tidak tahu nasib Bapak Ibu. Ya, yang betul adalah Binus Bekasi ya. Untuk teman-teman di Bekasi jangan lupa untuk enroll. Oke, sekarang siapa yang terdepan? Oke. Pak, saya kira satu lagi pertanyaannya. Oke, Pak Panca S. Sarumo merupakan sosok penting di Asosiasi Alumni Binus Business School karena dia adalah yang pertama Presiden Binus Business School Alumni Association, yang kedua adalah founder Alumni Binus atau lulusan pertama Binus Business School. Ya, yang benar adalah Presiden Alumni Binus MM, ya, Master Program. Oke, yang paling cepat. Oke, jadi yang menang adalah siapa nih? Belmont, yang punya nama panggung Belmont. Oke, ini saya screenshot ya. Nanti Bapak Belmont mungkin bisa memberikan identitasnya di dalam chat box, Pak, ya, supaya nanti kita bisa hubungin untuk hadiahnya. Ya, untuk hadiahnya, untuk Bapak Belmont, nanti jangan lupa untuk kasih tahu identitasnya ya Pak ya, supaya kita bisa berikan
apa namanya gimmick dari Pak Panca. Hadiahnya apa? Nanti surprise. Oke, sebelum berakhir Bapak Ibu boleh turn on videonya. Kita akan wifi online Bapak Ibu. Silahkan dinyalakan videonya supaya kita bisa foto bareng. Jadi kalau misalnya di dalam apa namanya F2F ya, kita foto bareng. Nah, kita ini karena lagi virtual, jadi kita wifi online. Silahkan dibuka videonya Bapak Ibu. Oke, baik. Oke, udah siap semuanya? Ya, silakan dibuka. Oke, kita foto bareng ya, Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau saya fotonya pakai handphone, jadi kalau Bapak Ibu mau pakai foto handphone, silakan. Oke, baik. Akhirnya kita sampai pada akhir acara. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Panca sangat menarik ya. Jangan price war ya, karena itu merusak semua. Dan mari kita tingkatkan kreativitas dan inovatif kita di dalam situasi yang sedang work from home ini, di mana kita punya banyak waktu ya untuk kontemplasi dan berpikir ke depannya akan seperti apa. Baik, terima kasih Pak Panca atas kehadirannya dan atas sharing yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak Ibu para peserta. Terima kasih banget ya. Nanti sampai ketemu di acara BINUS yang berikutnya. Tetap semangat Bapak Ibu. Selamat sore.